pagi semuanya. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, tetap semangat. Ingat bahwa pada bulan ini kita masih memperingati Hari Kemerdekaan. Artinya, Bapak harapkan kepada kita semua tetap semangat. Kita korbankan semangat kemerdekaan itu menjadi semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Baik anak-anak sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang bukti transaksi. Itulah menjadi dasar. Nah, hari ini kita akan tuangkan bukti transaksi itu ke dalam jurnal umum. Nah, jurnal umum itu adalah catatan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis yang dilakukan oleh perusahaan dalam satu periode transaksi. Artinya, jurnal umum melakukan pencatatan yang dilakukan apabila terjadi transaksi. Kenapa ini Bapak sampaikan pada pagi hari ini? Tujuannya adalah agar kita hari ini mampu mencatat semua data-data transaksi itu ke dalam jurnal umum dengan baik dan sistematis. Baik, anak-anak sekalian, kita ketahui bahwa jurnal umum itu memiliki fungsi yang beragam. Ada 5 fungsi jurnal umum. Ya. Yang pertama adalah fungsi analisis. Jurnal umum memberikan arah analisa mana data yang masuk dalam debit dan mana masuk dalam kredit. Yang kedua, fungsi mencatat. Fungsi mencatat berarti seluruh data-data yang ada itu dicatat dengan sistematis, dengan hati yang jujur dan tanggung jawab, sehingga meminimalkan setiap terjadi kesalahan. Yang ketiga adalah fungsi historis. Catatan-catatan dalam jurnal umum itu dilakukan secara kronologis berurutan dari tanggal kemudian menuju tanggal berikutnya. Yang keempat adalah fungsi instruksi. Jurnal umum adalah instruksi dari pimpinan, instruksi dari transaksi bahwasanya kita harus mencatat data transaksi itu. Yang kelima adalah fungsi informasi. Jurnal umum harus mampu memberikan informasi kepada kita telah terjadi transaksi pada satu periode ini. Baik anak-anak sekalian, mari kita buka bukunya halaman 58 sampai 61 sebagai kajian dasar pembelajaran pada hari ini. Baik, kita akan lanjut pembelajarannya lebih baik. Baik siswa sekalian, kita awali dengan pemaparan format jurnal umum. Di mana dalam format ini nampak ada kolom tanggal yang berisi tentang waktu terjadinya transaksi. Kemudian nomor bukti ini berdasarkan nomor bukti transaksi yang ada. Kemudian ada nama akun, berarti keterkaitan akun yang ada di dalam jurnal umum. Referensi adalah bentuk tanda bahwasanya proses pencatatan sudah dilakukan. Debit berarti berkaitan dengan akun-akun pemasukan atau akun-akun yang masuk dalam kolom debit. Kemudian ada kolom kredit, tentu berkaitan dengan kolom kredit. Nah, bagaimana cara pengisiannya? Ada 2 contoh transaksi yang nampak di dalam gambar. PT Angin Ribut melakukan beberapa transaksi. Yang pertama, tanggal 1 Desember terjadi pembelian peralatan kantor secara tunai senilai 3.500.000. Berarti ini nanti akan imbas kepada penambahan peralatan dan pengeluaran kas. Dari tabel nampak bahwasanya posisi peralatan itu di debit. Itu menambahkan bahwa peralatan kita bertambah. Sedangkan kas itu pada posisi kredit. Artinya apa? Dengan pembelian secara tunai, maka uang kita berkurang senilai dengan peralatan tersebut. Sedangkan pada tanggal 3 terjadi pembayaran sewa gudang senilai 250.000. Ini juga berimbas kepada nilai sewa bertambah sementara uang kita berkurang untuk pembayaran sewa tersebut.
Artinya apa? Nilai kas berlawanan pada posisi kredit. Contoh lainnya misalnya, ada uang yang diinvestasikan oleh Ibu Aisyah ke perusahaan. Apa dampaknya? Setelah ada investasi, maka uang bertambah. Uang bertambah berarti kasnya bertambah. Apa konsekuensi dari kas bertambah? Itu bersumber dari modal, maka modal juga bertambah. Nah, bagaimana apabila pendapatan diterima? Ketika perusahaan menerima pendapatan, maka nilai pendapatan pada posisi kredit itu bertambah. Konsekuensi dari pendapatan secara yang kita terima tadi, maka kas juga akan bertambah pada posisi debit. Ingat, penambahan pada posisi yang sesuai, yaitu kas pada posisi debit bertambah, pendapatan pada posisi kredit juga bertambah. Contoh yang lain misalnya, ada sejumlah dana yang diambil untuk keperluan pribadi. Walaupun untuk keperluan pribadi, maka jelas nilai kas akan berkurang. Artinya, muncul pencatatan nilai kas pada posisi yang berlawanan, yaitu pada posisi kredit. Artinya apa? Ada pengurangan nilai kas. Sedangkan nilai privu bertambah. Ini konsekuensi dari pengeluaran tadi untuk keperluan pribadinya. Baik, dapat kita simpulkan bahwa apabila terjadi penambahan nilai akut, maka proses pencatatannya dilakukan pada posisi yang sama. Misalnya ada penambahan kas, maka kas dicatat pada posisi debit. Sedangkan apabila terjadi pengurangan, maka pencatatan dilakukan pada posisi yang berlawanan. Misalnya ada pembayaran, maka kas dicatat pada posisi kredit. Baik, terima kasih anak-anak sekalian yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik dan seksama. Ingat, tuntutan Bapak, kita harus bisa catat transaksi di dalam jurnal umum. Oleh karenanya, Bapak harapkan dalam proses pembelajaran ini Anda semua mampu membuat 10 contoh transaksi jurnal umum, kemudian dituangkan dalam tabel jurnal umum. Ini sebagai wujud aplikasi kita bahwasanya pada hari ini kita mampu mencatat data transaksi ke dalam jurnal umum. Ingat ya, 10 transaksi. Selanjutnya, sebagai kajian untuk memperdalam, silahkan siswa sekalian membuka halaman 92 dan 93. Anda boleh kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 10 saja, dan nanti Anda dapat kirimkan melalui WhatsApp yang Bapak miliki. Nah, baik anak-anak sekalian, Bapak tunggu untuk 10 contoh jurnal umum dan penuangannya dalam tabel jurnal umum. Terima kasih anak-anak sekalian. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, optimis. Ingat, minggu depan kita akan lanjutkan ke dalam materi pembelajaran tentang buku besar. Ingat, apa itu buku besar? Tentu kita akan penasaran apa itu buku besar. Terima kasih anak-anak sekalian. Tetap semangat, tetap optimis. Ingat, economy is life.